Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita Skanup Podcast. Jangan lupa bagi kalian yang belum like dan subscribe, karena ini nanti akan sangat membantu kita dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dan like dan subscribe itu gratis, tidak bayar. Kemudian sebelum acara ini dilaksanakan, seluruh narasumber, kemudian kru sudah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan sudah divaksin yang kedua. Alhamdulillahirobbilalamin, kali ini kita kedatangan senior kita, guru kami yang juga ikut dalam rangka untuk pendirikan jurusan multimedia di SMK Maarif Unmenjeng, dengan Bapak Haji Muhammad Isnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Haji? Baik. Baik, sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah. Oke. Lama enggak ketemu Pak Haji? Merawat burung di rumah. Oh, merawat burung di rumah. Nah, Pak Haji, kita akan berbincang-bincang tentang Pak Haji dan SMK Maarif Unmenjeng, gitu aja ya. Monggo silakan. Oke, mengawali karir di TVRI Surabaya, Pak Haji ya, sebagai seorang teknisi. Iya. Itu dimulai tahun berapa, Pak Haji? Saya mulai kerja di TVRI itu mulai tahun 1975. Berarti saya belum lahir, Pak Haji ya? Belum. Kelahiran 1978, Pak Haji. Ya, oke. Kemudian mengawali karir sebagai seorang teknisi, kemudian apalagi Pak Haji selain teknisi? Program acara. Program TV acara, kemudian studio penyiaran. Iya. Nah, pada saat memulai karir di TVRI itu apa hanya di sini saja, Pak Haji, atau pernah ke luar Jawa atau mungkin ke luar negeri barangkali, Pak Haji? Boleh saya cerita sedikit tentang latar belakang? Oke, boleh. Monggo dipersilakan, Pak Haji. Ya, dipersilakan. Para pirsawan, saya bermula dari sekolah STM dulu, yang sekarang SMK. Oh, berarti dulu. Iya, begitu. Dulu STM, Pak Haji. Iya, belum ada MSK. Belum SMK. Belum. Oke, monggo dilanjut, Pak Haji ya. Waktu itu setelah saya lulus STM mengikuti tes di Studio Penyiaran Televisi Jakarta, diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun di Jakarta, begitu Pak. Iya. Terus setelah pendidikan 3 tahun Jakarta, yaitu pendidikan maintenance, pendidikan program studio, pendidikan program TOS lanjutan, teknik operasional studio lanjutan, begitu. Oh, gitu ya. Setelah itu saya dikembalikan ke Surabaya untuk merintis penyiaran di Surabaya. TVRI Surabaya. Di Surabaya selama beberapa tahun. Di pertengahan tahun Surabaya itu ada pengembangan TV Surabaya itu mengambil peralatan dari Jepang. Saya dikirim untuk ke factory training NEC dan Toshiba di Jepang. Selama berapa tahun, Pak Haji? Cuma 2 bulan, gak lama. Oh, 2 bulan. Itu factory training. Setelah itu kembali ke Surabaya, mengembangkan Surabaya. Dari Surabaya selama 20 tahun saya dimutasi ke NTT Kupang, TV NTT. Nah, di sana saya jabat sebagai kepala bidang atau sekarang itu Asmen setingkat eselon 4. Nah, di sana itu saya merangkap sebagai operator, sebagai editor, sebagai program acara, banyak sekali. Soalnya SDM di sana sangat kurang. Terus di sana saya mendapat peralatan baru dari Jerman. Begitu ada perlu saya dikirim ke Jerman, ya ke Austrianya, ke peralatan Siemens selama 2 bulan juga. Berarti sebelum saya potong sebentar, Pak Haji ya. Berarti sebelum mendirikan TVRI di NTT itu berarti dikirim ke Jerman, ke Austria. Ke Austria. Iya. Oke, ke Austria. Itu keluarga di rumah bagaimana, Pak Haji? Saya malu mengatakan, saya tinggal di rumah. Oh, ditinggal di rumah. Barangkali di yang sana gitu aja. Soalnya waktu itu saya ke NTT, istri saya ajak lihat situasi lingkungan pendidikan dan agama.
Istri saya nggak komentar, cuma godek gitu dong. Oke. Wah, Berarti setelah pulang dari Austria, iya, Pak Haji dikirim ke NTT NTT, untuk mendirikan TVRI NTT. Oh, Itu. Jadi, berarti sebelumnya belum ada belum TVRI di ada, sana. cuma ada pemancar aja. Hanya pemancarnya Pemancar saja. aja. Jadi sebelum ada televisi, saya cuma duduk-duduk lihat pemancar, pulang. Ya bosan. Akhirnya saya minta izin Jakarta, minta anggaran bikin penyiaran. Oh, bikin penyiaran. Iya, akhirnya disetujui. Berarti hiburan di NTT waktu itu enggak ada TV berarti Pak Haji? Tidak ada, hanya pantai dan makan ikan laut aja. Aja pantai dan makan laut. Ya oke. Terus ini kan sangat kontras sekali Pak Haji. Iya. Menjadi teknisi, pendiri, dan lain-lain, kemudian masuk di dunia pendidikan. Nah, ini apakah ada hal yang menarik ketika berhadapan dengan siswa, dengan anak-anak yang mau belajar, dengan orang-orang yang sudah dewasa pada waktu di NTT? Nah, mohon diceritakan Pak Haji. Oke, waktu di NTT itu saya juga kan banyak anak-anak seperti magang-magang gini. Dari perguruan tinggi di sana itu banyak. Saya itu sering melatih gitu anak-anak itu. Kebetulan saya juga pernah pendidikan di UNESA selama 2 tahun waktu itu, sistem modul tahun 80-an itu. Kebetulan waktu itu kantor memberikan peraturan kerja sambil belajar tidak boleh dilarang. Saya tutup, saya nggak sekolah lagi. Cari sekolah lain yang bisa disambi gitu. Oh, gitu ya. Iya. Begitu saya pulang dari NTT, sekitar 10 tahun di NTT ya, lumayan. Jadi kan tiap 6 bulan pulang untuk setoran, 6 bulan pulang, 6 bulan setor gitu pulang. Kalau nggak gitu, nanti nggak diakui sama istri. Barangkali istrinya diajak diboyong ke sana Pak Haji. Oh, nggak mau dia. Nggak mau. Dia juga kerja, mutas nyusulin baliknya gitu. Oke, ya. Nah, begini Pak Haji. Berbicara tentang antara seorang pendidik dan teknisi, ada kesulitan mana antara seorang pendidik dengan seorang teknisi? Tadi diceritakan bahwasanya kalau di teknisi itu kan kebanyakan yang dihadapi kan mahasiswa. Mahasiswa tentunya sudah punya kecakapan yang lebih tinggi. Kemudian Pak Haji di sini mulai tahun 2011 ya. Ini bisa enggak diceritakan awal mulanya bisa masuk ke SMK Maarif Ilmu-Menjeng, kemudian mendirikan jurusan multimedia. Seperti halnya tadi setelah pulang dari Austria, mendirikan TV di NTT. Kan sama saja Pak Haji. Mohon diceritakan sebentar Pak Haji. Oke, itu sebetulnya sangat unik sekali. Sepulang dari NTT 10 tahun, saya di Surabaya ditawari ngajar di UNESA Televisi P3 TV, sama di Erlangga Broadcast. Di sana mengajar selama 3 tahun. Alhamdulillah saya ada ilmu dulu waktu di UNESA tahun 80-an itu sedikit bisa saya terapkan waktu itu. Jadi selama 3 tahun ngajar itu. Setelah itu hampir 3 tahun saya udah pensiun. Wah, ini saya punya ilmu banyak. Kalau nggak saya buang gimana nanti eman nanti. Perlu dimanfaatkan. Akhirnya waktu pulang menghubungi ada teman guru di SMA itu Pak Joko. Pak Joko Suroyo ya. Pak Joko, itu SMK itu nggak mendirikan multimedia dong? Oh ya, saya bilang kepada sekolahnya, kayu bersambut, Pak Hadi menyetujui waktu itu. Oh iya, pada waktu itu kepala sekolahnya Bapak Akhir Hadi. Pak Hadi. Bapak guru kita senior kita juga. Akhirnya Pak Hadi saya hubungi, Pak Hadi, saya mau mengajar di sini multimedia dengan syarat. Apa syarat Pak Haji? Ada kamera, ada video mixer, ada lighting, beres Pak Haji. Wah, senang sekali saya. Oke. Berarti saya bisa menyalurkan bakat saya, mengembangkan ilmu gitu waktu itu. Terus tahun-tahun pertama ngajar, waktu mendapatkan murid multimedia banyak sekali. Kelas gemuk. Kelas gemuk. Kelas 42 orang satu kelas itu. Oke, berarti melebihi kapasitas. Padahal satu kelas maksimal kan 38. Terus saya bandingkan waktu itu dengan ngajar di P3 UNESA sama broadcast itu beda sekali. Kalau di sana anak enak, tinggal kasih tag di jalan, pertanyaan gini-gini. Di sini enggak, harus dilolol lihat. Kalau burung tuh lihat mulutnya gitu, baru bisa nerima. Waduh, gini ya caranya. Tapi nggak apa-apa lah, itu tantangan buat saya waktu itu. Tantangan iya.
Suatu saat anak-anak itu saya cari cara syuting, cara mendekati masyarakat, cara berhadapan dengan pejabat gimana. Terus akhirnya ada keberanian itu. Saya bawa ke LP Banjarsari, syuting di sana. Dengan Marapidal. Pertama takut sekali anak. Jangan khawatir, di sini aja polisinya, di sini aja kepalanya. Jangan khawatir ya. Ngomongnya ya tok selor gitu orang Rebana. Terus setelah itu syuting ke KPK yang di situ juga ada mengenai di daerah Gresik ini ya pernah. Iya. Terus syuting di kecamatan sini ada Gubernur Jawa Timur waktu itu Pak Karwo kunjungan. Iya, itu dengan beraninya anak-anak itu wawancara gubernur itu tanpa basa-basi, berani sekali. Iya, dengan Pak Wakilnya juga gitu. Berani sekali anak-anak waktu itu. Ya. Sudah saya modali, kamu harus berani. Selama kamu megang kamera, jangan takut. Karena yang dihargai itu kameramu, mereka butuh kamera. Mereka butuh popularitas dengan kamera itu. Oh iya Pak, iya, berani. Sampai naik panggung ikut berjoget Eva itu di bawah hansipnya syuting sama juga itu. Iya, luar biasa sekali motivasinya untuk anak-anak ya. Kemudian pada saat di SMK Maarif ini adakah hal yang terkesan yang tidak bisa dilupakan Pak Haji untuk SMK Maarif Endo Menjeng ini, terutama di jurusan multimedia? Ya, yang tersekarang saya itu ya itu tadi waktu keberanian anak-anak Pak. Keberanian anak-anak. Terus kita tuh kerjasamanya waktu itu. Sudah saya bentuk tim gitu. Suatu saat itu kita tuh syuting tanggapan wayang kulit daerah Dap Kuning. Sampai pagi itu nggak ada yang kapok istilahnya. Kapok ya. Tidur di situ, makan situ sampai pagi juga. Semangat sekali kerjanya. Sangat semangat sekali. Iya, padahal live atau syuting untuk acara wayangan pasti ya. Padahal non-stop itu ya. Padahal wayangan itu yang penggemarnya hanya bapak-bapak yang tua. Iya, tapi teman-teman yang dihadapi itu 3 kamera itu. Oh, begitu ya. Terus kemudian ini kembali ke SMK Pak Haji ya. Iya. Ada enggak kira-kira dari anak-anak itu yang istilahnya itu kebapak-bapakan Pak Haji? Misalnya kan ada anak yang manja, banyak atau ada anak yang istilahnya kepingin disayang, diakui. Banyak itu anak-anak, terutama angkatan pertama, angkatan kedua itu sampai ke rumah Pak. Angkatan pertama sampai ke rumah ya. Sampai syuting tuh ada tidur di rumah juga. Tidur di rumah. Itu. Berarti rumahnya Pak Haji adalah sekolah kedua bagi anak. Iya, bagi anak itu. Jadi syuting pulang tuh nggak langsung tidur di rumah itu. Anak ngabla ini juga siapa itu? Itu juga sering tidur terus di rumah. Ya, gitu. Terus begini Pak Haji, mungkin bisa diceritakan kembali ya. Tentang prestasi-prestasi yang pernah dialami oleh siswa kita. Tadi disebutkan ada pernah mewawancarai waktu itu Bapak Gubernur ya. Itu sebuah kebanggaan tersendiri. Kemungkinan barangkali ada prestasi lain Pak Haji pada saat itu di SMK Maarif Endo Menjeng. Prestasi lainnya itu semenjak adanya pemancar yang waktu itu kepala lembaga minta supaya ada pemancar. Saya minta diberikan, saya pakai. Terus dipakai anak-anak secara langsung Pak. Kita punya studio penyiaran kebagiannya. Punya studio penyiaran. Iya. Jadi anak-anak tuh mendirect alat itu seperti sudah di studio produksi itu. TV atau radio waktu itu Pak? TV ya? Ada gambarnya. Oh, ada gambarnya. Jadi ada kameramen, ada sutradara, ada operator, ada pemancarnya juga gitu. Jadi sudah lengkap waktu itu. Jadi sudah berangga sekali. Seolah-olah anak-anak itu korban dari hobi saya Pak waktu itu. Iya. Tapi bermanfaat. Saya punya hobi, anak-anak saya pakai hobi saya. Berarti ada hobi yang pada waktu itu belum tersalurkan, belum tercapai, tetapi saat pada anak-anak Pak Haji punya peserta didik, lah siswa itulah yang mewujudkan impian cita-cita di depan itu sendiri. Walaupun waktu itu nggak ada bayar, senpes nggak ada, tapi yang penting tersampaikan unek-unek saya itu. Anak-anak bisa ini Iya, luar biasa. Berarti pada waktu itu sudah anak-anak berarti sudah bisa memproduksi untuk acara sendiri Pak Haji berarti ya? Iya.
Kan banyak anak-anak yang mendirikan PH di rumah-rumah, Pak. Syuting kemanten, fotografer, banyak anak-anak di rumah sudah. Oh, sudah ada Iya. ya. Jadi Kemudian ini untuk jarak radiusnya Pak Ji. Dulu kan katanya Iya. ada televisi. Iya. Radiusnya sudah sampai berapa? cuma hanya 5 km. 5 km. Iya, cuma pemancarannya itu kan kurang besar. Memang kita kan ketergantungan dari pihak lembaga, keuangan lembaga, Pak. Kalau punya pemancar yang bagus ya bisa sebetulnya. Nah, Iya. saat itu acaranya apa aja Pak Ji? Acaranya Pak Ji. Yang paling nyata itu akhir sana. Tiap Akhirus akhir sana secara langsung. Istighosah, Masal Akbar di sini juga secara langsung juga. Untuk kegiatan-kegiatan Iya. yang apa ini istilahnya untuk kegiatan-kegiatan yang di sekolah Iya, di semuanya sekolah. langsung. Iya. Terus ini membuat gedung ini, Pak, Iya. mengecor itu secara langsung semua, Pak. Semuanya siapa? Iya, mulai sore jam 3 sampai malam jam 2. Pengarah acara siapa? Pak Mujib sendiri pengacaranya. Oke. So dia itu sambil ngontrol, kamera ini kurang cernya kurang banyak, ini cernya kurang dilihat dari kamera itu tahu semua Pak Mujib. Jadi enak dia ngontrol langsung kualitas ini dengan kamera itu. Iya, Kalau disaksikan orang seluruh benjeng. Itu berarti sangat berkesan Iya, sekali berkesan Pak Ji. sekali. Oke. Terus begini Pak Ji, pada waktu di NTT dulu itu Iya. kalau kita itu di daerah perkotaan atau di daerah bukit atau di daerah mana Pak Ji? Kita di pinggir kota kebetulan. Di pinggir kota. Iya, tapi waktu itu sudah ada supermarketnya. Oh sudah supermarketnya. Iya, Berarti jalan menuju akses sananya aspal atau sungai? Sudah aspal. Sudah aspal. Iya. Oh, berarti tidak seperti yang kita bayangkan. Oh, bukan. Mungkin masuk di di Oh, hutan, bukan. keluar Iya. di hutan itu tidak berarti ya. Cuma memang kalau di NTT itu banyak kesan-kesan yang saya peroleh di sana, pengalaman banyak sekali itu karena kita beda budaya, Pak. Oh, beda budaya. Beda. Ya, ya. Artinya kan begini. Bahwa dengan budaya yang berbeda, Iya. dengan situasi kondisi sosial yang berbeda di antara di NTT dengan di kita, Iya. nah itu kan tentunya ada hal yang berbeda. Iya. Nah, bedanya di mana Pak Ji? Antara di sana, Iya. kemudian pada waktu itu mengajar di sini Pak Ji. Oh, kalau di sana orang punya tugas itu harus benar-benar dilaksanakan. Harus dilakukan. Kalau enggak itu dia nagih malahan. Lupa saya kok belum Pak gitu. Di situ kan. Iya, perbedaannya. Iya, perbedaannya gitu orang sana itu. Jadi dia itu disiplin, Pak. Disiplin. Disiplin orang sana. Berarti perbedaannya kalau di sini Kalau di sini harus ditegur dulu. Kamu belum selesai, baru diteruskan gitu. Enggak sampai terus mencari, Pak, saya kemarin dapat tugas apa? Jarang. belum dapat ya. Iya. Ya. Terus kalau berbicara dengan teknologinya, kira-kira teknologinya di sana dengan yang di sini, Pak Haji? Sebetulnya kalau mengenai teknologi, sejak saya di Jepang 10 tahun sebelumnya itu sudah ada namanya HP itu sudah ada, Pak. Cuma ada. belum masuk Indonesia. Digital kamera sudah ada semua di sana. Cuma belum masuk Indonesia. Masih belum masuk Indonesia. Baru saya ambil itu dipakai Indonesia digital kamera itu. Oke, Iya. ya. Mungkin pada musim saat ini Pak Haji ya, ini Iya. kan musim pandemi, semuanya siswa itu pelaksanaan Iya. pembelajaran secara daring, Iya. pelaksanaan secara luring. Lah, Iya. tentunya dengan teknologi-teknologi yang sudah dikatakan tadi, Iya. HP pada waktu itu Iya. sudah menjadi Sehari-hari. lah. Iya. Sekarang baru kita Pak Haji. Iya. Nah, adakah kiat-kiat yang perlu disampaikan untuk anak-anak Pak Haji? Bagaimana proses daring itu supaya bisa memanfaatkan teknologinya? Saya kira bagi untuk anak-anak yang jurusan multimedia itu kan sudah tidak ada canggung lagi dalam rangka Iya. media atau ini mengakses channel-channel yang berkaitan dengan pembelajaran. Ada saran untuk anak-anak Pak Haji? Ada. Saya sarankan anak-anak selalu mengupdate, up to date ilmu yang baru berbuat digital. Digital teknologi itu sekarang tidak bisa dihindari. Semua program, semua cara, semua peralatan menggunakan digital. Jadi anak-anak saya harap belajar dan belajar untuk menyongsong masa depan pada era digital ini. Iya. Gitu Pak Haji ya? Iya. Iya, berarti soalnya kan begini, kebanyakan anak-anak sekarang kan pegang HP-nya masing-masing. Nah, yang dipakai untuk daring itu berapa menit atau berapa jam? Iya. Bapak Ibu guru menyampaikan kan mungkin pelajaran hanya sekitar 30 menit. Kemudian di jam berikutnya juga 30 menit.
Lah, di luar itu kan anak-anak juga sangat banyak sekali. Iya. Nah, terus ada kasus begini, pada saat anak-anak itu menggunakan Zoom dengan bapak ibu gurunya, itu kan kita diakali Pak Haji. Nah, ini kadang itu di-unmute atau mungkin kameranya dimatikan. Lah, ini ya Pak, sebagai seorang pengajar Pak Haji, kira-kira untuk mengantisipasi yang seperti ini. Kita cross check Pak, ke orang tuanya. Cross check di orang tuanya. Orang tuanya aja cross check nanti. Kan kita ada jalur di Bukit WA itu, di mana anak ini bener-bener. Nanti orang tuanya ngarahkan Pak gitu. Bisa cross check aja. Oh, kita cross check kembali. Iya, iya. Kalau nggak gitu nggak bakalan. Jangankan saya punya cucu, Iya. itu kan sudah daring pakai gitu loh. Kok nggak kerja soal masih YouTube Bu? Waduh nih, kerja sekarang baru dikerjakan. Oke, ya. Terus begini Pak Haji, tadi ada sebuah prestasi ya, prestasi yang disampaikan ke kita, bahasanya pernah mewawancarai seorang gubernur, pernah live semalam suntuk itu. Padahal kalau kita bekerja itu kan maksimal kan 7 jam. 7 jam. Nah, anak-anak kalau pegang kamera itu kan mulai sore jam 8. Mulai sore jam 8 sampai nanti sampai jam 5. Iya. Nah, itu kan posisi yang cukup lama. Nah, itu merupakan sebuah keunggulan kita. Nah, terus kekurangannya kita apa Pak Haji untuk perbaikan anak-anak terutama untuk jurusan multimedia? Nah, untuk kekurangan kita dari pihak lembaga harus sensitif dengan situasi saat ini. Apa yang kecenderungan anak-anak itu supaya bisa diserap secepat mungkin gitu loh. Itu. Misalnya bidang teknologi, misalkan di multimedia, kekurangan alat apa yang bisa mensupport perkembangan teknologi saat ini gitu. Gitu. Iya, betul. Berarti informasi-informasi teknologi yang setiap detik, setiap waktu itu harus diinformasikan anak-anak. Diinformasikan. Iya, oke. Terus ada satu hal yang perlu saya sampaikan Pak Haji. Ada enggak satu kalimat untuk kita Pak Haji, SMK Maarif Endominjeng Pak Haji? Kalimat saya cuma ini aja. Belajar untuk masa depan, menyongsong era teknologi. Ya, gitu. Oke, luar biasa. Baik, saya ucapkan terima kasih Bapak Haji Isnan. Jangan sampai kapok ya, barangkali sewaktu-waktu nanti kami akan mengundang kembali di acara yang berbeda, atau mungkin pada waktu nanti hostnya bukan saya, mungkin hostnya adalah anak-anak sendiri, kan begitu Pak Haji. Nah, untuk itu saya ucapkan terima kasih, semangat, sehat terus, mudah-mudahan kita selalu punya umur panjang dan dipertemukan dalam semua kegiatan. Amin. Oke. Harapan Pak Haji untuk SMK Maarif sendiri bagaimana Pak Haji? Harapannya? Kalau harapan saya itu ya harus dikembangkan Pak, harus dikembangkan. Kalau bisa jurusannya ditambah lagi dan guru-guru yang sesuai dengan bidang studinya itu harus lengkap. Harus lengkap. Iya. Jangan sampai satu guru sampai 40 jam, 30 jam, kasihan nanti ada lain. Iya. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus. Kemudian kita akan bisa berjumpa di lain waktu, mungkin dalam gelombang yang tidak sama. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dengan senior kita, dengan guru kita, bisa kita ambilkan sebuah manfaat untuk kita, untuk anak-anak, untuk siapapun juga, dan kepada yang lainnya. Bagi yang lain yang belum subscribe atau belum like, silakan untuk like dan subscribe, karena loncengnya atau tombolnya itu tidak bayar alias gratis. Cukup sekian, mungkin ada pantun dari saya Pak Haji yang tadi juga disampaikan, belajar dan belajar. Ya. Pergi ke pasar minum jamu. Jamu itu pahit Pak Haji, karena bisa membuat lidah keluh. Gurumu adalah orang tuamu, hormatilah selalu. Oke. Cukup sekian Pak Haji. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.